Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita ini sudah berapa minggu ya? 4 minggu kali ya sudah itu ya. Gitu ya. Masuk 5. Masuk minggu kelima ya. Nah, mungkin di sini Bapak mau menyampaikan terkait dengan masalah Jumatan nih, sholat Jum'ah gitu ya. Kadangkala sekarang ini kan sholatnya ada yang tetap gitu ya melaksanakan Jumatan gitu ya, tapi dengan istilahnya berusaha mengikuti protokol COVID-19 ya. Misalnya apa? Ya sanitasinya ya, desinfektan, termasuk juga jarak gitu kan. Oke. Tapi ada juga yang mengikuti fatwa MUI ya, mau sholat di rumah. Nah, terkait dengan Jumatan, seringkali kita mendengar ada hadis ya, ada hadis yang mengatakan ya Rasulullah bersabda, man taraka jumu'ata salasa marratin ya, tahawunan biha taba'allahu ala qalbih gitu ya. Jadi barang siapa yang meninggalkan Jumatan sampai 3 kali karena meremehkan di situ. Tahawunan biha, karena apa? Meremehkan gitu. Jadi Jumatan gini kan lagi sibuk nih kerja gitu kan. Terus kita meninggalkan nantilah gitu. Kita lagi kerja, ini juga wajib nih pekerjaan gitu ya. Nah, kalau orangnya seperti ini sampai 3 kali gitu ya. Kata Rasulullah, taba'allahu ala qalbi, maka Allah akan menutup hatinya itu. Jadi sulit nanti menerima dari hal-hal yang masalah kebenaran ini, sulit kalau hatinya sudah ditutup gitu. Tapi sekali lagi ini adalah karena tahawunan biha, yang meremehkan gitu. Tapi ini masalahnya bukan karena meremehkan kan. Kalau kita misalkan tetap sholat Jumat, padahal kita belum tentu sini sehat, bisa saja bisa menularkan ke orang lain. Begitu juga sebaliknya gitu ya. Seperti banyak saya kira kita Bapak nggak mau berdebat terkait dengan masalah ini. Saya ingin menyampaikan tentang masalah jumlah jamaah ya, istilah syarat jumlah jamaah dalam Jumatan ya. Ini banyak pendapat ya, bahkan banyak para ustadz ceritanya ada 15 pendapat ya. Tapi mungkin di sini hanya menyampaikan pendapat dari empat imam mazhab itu ya, dengan para pengikutnya. Itu saja kita cukup itu, karena Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengikuti 4 imam itu, imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali ya, Imam Ahmad bin Hambal gitu kan. Nah, kalau Imam Hanafi gitu ya, dia melihatnya dari surat Al-Jumu'ah ya, di ayat 9 ya. Semalam waktu Isya kan Bapak bacakan itu surat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah ya. Hai orang-orang yang beriman ya, jika dipanggil kamu untuk sholat berjumatan gitu kan, maka segeralah untuk melakukan itu gitu. Jadi di sini kan jama' tidak menyebutkan berapa jumlahnya gitu ya. Makanya Imam Hanafi sebenarnya seperti jama' ini. Kalau kita tahu apa sih artinya jama'? Kalau dalam bahasa Arab biasanya kalau 1 orang itu kan mufrad. Kalau 2 orang musanna. Kalau jama' biasanya itu 3 ke atas gitu kan. Itu dalam bahasa. Tapi dalam syariah ya, istilah dalam syariah atau mungkin peribadatan atau dalam fikih, yang namanya jamaah di situ minimal 2 orang dengan imam. Jadi kalau ada imam dan ada makmum, udah berlaku jamaah gitu kan, seperti itu. Jadi di sini fas'au gitu, di sini jamaah tidak menyebutkan jumlahnya. Itu adalah pendapat dari Imam Hanafi gitu kan. Fas'au ila dzikrillah gitu kan. Nah, kalau Imam Maliki gitu ya, itu berkaitan dengan ayat berikutnya itu ya. 2 ayat berikutnya, ayat terakhir dalam surat Al-Jumu'ah itu gitu ya. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa taraquka qa'ima gitu. Dan ketika Anda melihat, dan engkau Muhammad melihat ya, ada orang-orang yang ketika sholat Jumatan itu gitu ya, itu turunnya tuh asbabun nuzulnya ketika lagi sholat Jumatan, ketika Rasulullah melakukan khutbah gitu ya, tiba-tiba ada pedagang dari Syam itu datang gitu.
dan dia membawa barang-barang yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat pada waktu itu. Bahkan mungkin banyak diskon-diskon yang besar gitu, harganya murah lah gitu kan. Ya, bayangkan pada waktu itu para sahabat ya belum sekuat waktu itu kan, baru inilah gitu ya, masa-masa awal gitu. Sehingga langsung itu ketika Jumatan itu pergi keluar dari masjid itu. Ya, untuk beli apa? Barang. Makanya di situ turunkan ayat wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Yang ketika melihat itu semua itu meninggalkan kamu ya Muhammad gitu. Meninggalkan kamu berdiri ya ketika khutbah itu. Ada 12 orang yang tetap itu ya, di antaranya ya Sayyidina Abu Bakar, Umar ya, Ali itu tetap itu 12 orang gitu. Nah, inilah Imam Maliki ngambil dalilnya dari situ, yaitu minimal berapa? 12 orang ya, dengan imam 13 gitu kan. Itu pendapat Imam Maliki. Nah, pendapat Imam Syafi'i dan juga Imam Hambali itu berkaitan dengan Asad bin Jurarah kalau salah ya, itu ada sahabat itu, dia melakukan Jumatan ya, mendekati waktu zaman hijrah itu, mendekati Madinah Jumatan itu sekitar 40 orang, sedangkan Nabi belum sampai gitu, masih di Mekah ya, belum ke situ. Itu mendapati sholat Jum'ah itu jumlahnya sekitar berapa? 40 orang. Makanya Imam Syafi'i ya, terutama dituliskan dalam kitab Imam Nawawi di situ mensyaratkan Jumatan itu minimal berapa? 40 orang gitu kan di situ. Jadi kalau 40 orang sholat enggak sah gitu kan. Tapi kalau dikaitkan gitu ya, beberapa ustadz, misalkan Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Halid Basalama, Ustadz Somad gitu ya, termasuk juga Hamka ya, ketika ditanya ada orang, sebenarnya kami ini di pedalaman nih, di hutan Kalimantan gitu, boleh nggak sholat Jumat itu kurang dari 40? Wah, ada juga yang nanya, saya kerjanya di mana? Di lautan, di tengah laut nih, pengeboran minyak gitu. Boleh nggak kita tetap sholat Jumat gitu? Memang ketika kita ada karena safar, karena apa istilahnya, tidak rutin gitu ya. Safar nih karena keperluan ya, yang tidak bertentangan dengan syar'i gitu. Memang kita tidak harus sholat Jumatan gitu kan, diganti dengan sholat zuhur ketika sedang memang safar gitu ya, hanya sekali-sekali aja gitu. Tapi kalau memang rutin gitu ya, kata Ustadz nih, bukan kata apa nih, kata Ustadz ini logik juga gitu. Kalau misalkan orang yang kerja di pemboran minyak di tengah laut itu kan rutin gitu kan. Nah, termasuk juga waktu ditanya ke Hamka juga, di pedalaman ini nih, kami orangnya sedikit gitu. Kalau tidak boleh melakukan Jumatan karena kurang dari 40, berarti selamanya kami ini tidak sholat Jumatan gitu. Makanya di situ kalau memang ini masalah rutin gitu, bisa mengambil pendapat dari Imam Hanafi sebenarnya gitu. Karena kalau dikaitkan dengan misalkan saja Imam Maliki harus 12 orang ya makmumnya gitu kan, karena pada waktu itu ada hadis yang menceritakan itu ada 12 orang, tapi itu kan karena ketidaksengajaan gitu 12 orang itu. Bagaimana kalau tiba-tiba yang meninggalkan itu banyak, tinggal 2 orang gitu, atau yang meninggalkan ini sekian, katakanlah tinggal 30, apakah kita mensyaratkan jamaahnya harus 30? Kan enggak, di situ tidak disebutkan di situ ya. Nah, ini para ulama katanya, bukan Pak bilang nih, kalau Ustadz Adi Hidayat ya. Setelah ditarjih ya, tarjih ini kan melebihi, artinya dikaitkan dengan dalil-dalil di mana yang lebih kuat dibandingkan dalil yang lain gitu ya. Setelah ditarjih gitu ya, berbagai hadis menjelaskan ini. Sebenarnya yang lebih kuat itu adalah pendapat Imam Hanifah, Imam Abu Hanifah itu. Karena jamaah itu bisa ini. Tapi ini kan Jumat itu kan Sayyidul Ayyam kan ya. Ya, jadi kalau misalkan saya dalam 1 minggu ini hari apa yang paling baik gitu ya, hari Jumat gitu. Dan itu termasuk hari raya gitu kan, sholat Jumat itu seperti hari raya. Bahkan dalam hadis tuh ketika hari raya Idul Fitri di Jumat gitu ya, kita boleh tidak Jumat, karena tidak boleh sholat hari raya itu sampai 2 kali gitu kan gitu. Ada yang mengatakan begitu. Jadi kalau kayak gini ini, makanya pendapat Imam
Nawawi ya, yang dituliskan dalam kitabnya itu sebenarnya kenapa dia mengatakan 40 ini untuk syiar gitu. Ya, jangan sampai misalkan saja ada 2 masjid berdekatan gitu ya, mengadakan sholat Jumatan masing-masing, kan nggak banyak gitu ya. Meskipun boleh saja 40-40 gitu. Tapi kalau digabung gitu kayak kita sholat Jumat, makanya para DKM itu harus komunikasi juga antar masjid. Kalau digabung itu cukup apa? Bisa, dan itu ini apa namanya syiar ya, tetap kita kompak gitu di dalam sholat Jumat gitu. Nah itulah barangkali gitu. Ya tinggal kita gitu, tinggal milih gitu. Kalau misalkan kita milih katakanlah pendapat kokoh harus 40, ya mungkin bukan selamanya, paling nggak berapa kali kita nggak sholat apa Jumatan. Tapi kalau kita mengambil katakanlah ya, pendapat Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, ya sebenarnya bisa kita, yang penting apa? Ada imam ya, dia sekaligus sebagai khatib gitu kan. Kemudian ada muadzin gitu kan. Kemudian jamaah ada gitu. Silahkan, toh misalnya jadi khatib memang ya sebenarnya nggak terlalu berat juga kalau kita mau belajar gitu kan. Sebenarnya sederhana, rukunya kan khutbah kan yang penting handalah gitu kan, baca syahadat, baca sholawat atas Nabi, kemudian mengajak jamaah takwa. Kasihlah satu ayat misalkan saja minimal, atau mungkin hadis memberikan wejangan. Nggak usah panjang-panjang khutbah itu, sebenarnya sunnahnya itu. Yang panjang itu justru sholatnya Jumatan itu. Yang orang yang bijak itu adalah sholatnya lama, tapi khutbahnya jangan panjang-panjang gitu. Jadi inilah tinggal kita gitu ya. Jadi sekali lagi hadis yang mengatakan man taraka jum'ata salasa marratin ya tahawunan biha gitu ya, karena meremehkan, maka Allah akan menutup hatinya itu kalau meremehkan kita malas gitu, malas ini kan bukan karena malas gitu kan ya. Tinggal kita ya mana, silahkan dipilih mana yang terbaik, karena yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah ini mengikuti salah satu dari 4 imam ini, 4 mazhab ini. Silahkan mana yang dipilih ya. Mungkin itu saja, mudah-mudahan dalam kondisi ini kita tetap selalu istiqomah ya, menjalankan apa yang diperintah Allah dan menjauhi yang dilarangnya. Mungkin itu saja. Marilah kita tutup dengan doa penutup majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.